ternyata punya aku 40 menit ternyata. Batasnya 40 menit. Gimana dong? Gak apa ya? Nggak apa-apa deh. Bentar ya Mas, macet. Ya. Ya Allah. Katanya kemarin itu. Frekuensi pengapatannya berarti ya? Atau gimana masalahnya kemarin? Frekuensinya udah tak ubah sih dari 7 sampai 11. Jam 11 ya? Oke, terus? Share screen. Bentar ya. Ini. Oh iya, saya lupa. Barangkali Mbak Sekar kepikiran enggak untuk simulasikan itu kan 2 lapis gitu ya? 2 lapis substrat kan? Ya. Coba yang pola-pola yang tengah di antara 2 substrat itu dihilangin, baru dipepetin. Patch atasnya masih sama, satunya masih satu gitu ya. Itu pernah nyobain enggak? Oh, gimana? Oh, substratnya satu. Substratnya satu, tapi bukan, maksudnya kan dia 2 lapis substrat ya? Iya. Itu. Yang tengah-tengah ini segala macam itu nggak ada kondisinya, nggak ada tembaga macam-macam, kosong gitu ya. Terus pepetin. Gitu. Tapi jadi implikasinya mesti pendek, lebih pendek berapa mili, berapa sekian 0, berapa mili gitu ya, gitu ya. Gitu. Aku dulu waktu tesis, bukan dulu sih kemarin ya. Kemarin waktu tesis itu Bentar. Waktu tesis apa waktu skripsi ya? Bentar ya. Iya. Lupa ya. Oh iya, ini. Oh ya, kalau waktu tesis sama skripsi itu hampir sama dalam hal substrat ya. Ini kalau aku masih ini ya, waktu skripsi itu bikin yang 2 ini ya, 2 lapis ini ya, yang memang waktu disimulasi itu 3,2 mili tebalnya, tapi di pasaran kan ada yang 1,6 ya, itu untuk substrat F4 itu ya. Itu disimulasi itu dia dianggap satu gini ya, 1 lapis, sama dicoba 2 lapis, apa bedanya gitu loh. Itu juga diperhitungkan. Terus sama waktu skripsi dulu seingat saya itu sampai juga simulasi bagaimana ketika antara 2 lapis ini ternyata tidak persis nempel gitu ya. Dia masih ada peluang untuk gap ya, udara ya. Ya, itu saya baru kepikiran itu. Kayaknya itu dibandingkan deh, coba deh. Itu bisa lah sambil nanti ya. Iya. Karena berarti boleh jadi nyobanya yang ada jadi gap. itu ya bisa membandingkan antara kedua kondisi itu. Oke. Yang ada gapnya itu antara substratnya, Mas. Iya, antar substrat ini, 2 ini gitu ya. Antar 2 lapis itu ya. Itu
Itu mungkin skenario seperti itu. Coba mungkin kalau saya lebih detail lagi ya, dari yang awal ini, dari yang sudah ada pola-pola segala macam di tengah-tengah antara dua sudut itu, coba bikin HFSS yang lain, yang istilah di copy gitu ya, tetapi dengan yang tengahnya dihilangin dulu. Tapi dengan menyisakan gap ya, betul ya, menyisakan gap dia. Satu dihilangin HFSS sama rute ada itu, gapnya ya. dan satu lagi HFSS yang baru lagi untuk yang kedua ya, itu coba bagaimana itu dipepetin, betul-betul nggak ada gap. Konsekuensinya pencatunya kan tambah pendek ya, gitu ya, untuk ininya ya, untuk itunya. Berarti kalau yang apa dihilangin itu ini semua dihilangin ya Mas, kecuali base-nya. Iya, kecuali patch yang di atas sama background plane. Dengan menyisakan gap, itu yang saat pertama ya. Yang kedua, dari kondisi yang satu, kondisi nomor 1 tadi, dipepetkan untuk kondisi kedua. Dipepetkan sampai tidak menyisakan ruang apa-apa antara dua lapis itu. Itu mungkin sebagai ini ya. Karena gini, saya rasa untuk frekuensi kerja ya. Oh iya, betul ya. Iya betul. Yang satu tadi termasuk semuanya ya. Bentar. Ini oh ya, bentar ya. Saya mau lihat papernya lagi. Oh iya. New share. Ya sip. Tuh. Coba yang di itu ya, di figure 1 ya. Nah, saya mau coba anotasi yang oke, ini tahu kotak ya? Muncul ya? Iya. Kotak yang itu ada di lapisan paling atas ya, patch ya? Iya. Terus banget. Oke, sedangkan ada kotak yang ini di lapisan mana ini? Itu ground. Oh, saya kira groundnya penuh. Apa sih? Saya kira groundnya penuh. Maksudnya kalau saya biasanya, kalau saya ya selama ini tesis sama skripsi sama Pak Munir tuh groundnya saya penuh satu kotak ini. Ground. Patch-nya ini. Tuh. Oh, bentar Mas. Cek. Enggak ya. Kalau misalkan groundnya memang itu aja ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya saya pengen tanya aja. Saya pengen kemarin tanya. sih nanya Pak Munir, SMA konektornya di ground. Ini, iya di ground. Tuh. Ya. Coba deh lihat yang figure 2. Figure 2 ini. Itu yang saya maksud. Itu ya. Nah, berarti kotak itu adalah memang konektor SMA-nya atau gimana ya? Betul ya? Berarti yang biasanya ada di saya itu yang apa ya namanya bikin apa namanya istilahnya coba deh yang di HFSS-nya sih. HFSS tampak bawah. File HFSS-nya itu tampak bawah. Coba deh. Ini? Iya. Mana deh? Tampak bawah ini. Tempat. Belum kelihatan di saya. Di aku belum. Iya, Ding. Bentar. Nah, itu maksudnya. Ya, betul. Nah, itu adalah konektor SMA yang kotak ini loh, kotak kecil ini loh.
Itu. Dan itu ground plane-nya ada ya. Ground plane-nya full ya. Satu ini. Ya, betul ya. Ya Allah. Ini bentar. Oke, sip. Bentar. Sip. Ya, betul. Sip. Oh, Oke. Nah, oke. heeh. Baik, berarti yang coba saya mungkin boleh jadi perbandingan ya, perbandingan. Itu adalah Heeh. kondisi satu yang fit yang segala macam pola itu dihilangin semua, kosong. Oh, termasuk yang di tengahnya ini, Mas. Yang fit kecil ini. Kosong juga. Nah, kan semua kehapus ya. Itu mah jadi apa ya? Istilahnya kan ada batang gini kan. Batang Heeh. ini mah tetap aja lah tuh. Maksudnya Oh, pola-pola iya. yang Oh, iya. kotak-kotak kecil-kecil itu Hmm. dihilangin semua untuk kondisi yang satu ya. Heeh. Nah, dengan hanya menyisakan konektor SMA, ground plane, sama kotaknya konektor SMA ini tetap ya. Konektor SMA ini Heeh. kotaknya tetap, sama pola yang di atas patch itu. Heeh. Menyisakan itu aja gitu. Nah, itu kondisi satu. Kondisi kedua Ya. itu dimanipulasi lagi dari kondisi satu yang dengan dipepet, betul-betul mepet ini ya, tanpa menyisakan ruang, tanpa menyisakan celah apapun, atau yang cuma 0, berapa mili gitu ya. Itu Heeh. kondisi kedua. Karena apa? Seingat saya kalau antena patch kayak gini, sebentar ya. Bentar. Heeh. Oh ya, coba dilihat figur 2. Figur 2. Nih. Oke, baik. Nah, kebayang nggak itu kan konektor SMA kan kayak ada yang ini ya, ada yang mecungul gitu ya, ada yang istilahnya dia Panjang. melubangi substrat. Tapi saya lihat di sini figur 2 ini di tampak atasnya nggak ada lubangnya, nggak ada lubang apa segala macam untuk Oh, bisa iya. sampai ini. Itu gimana itu? Bisa paham nggak? Oh, iya. Iya. Iya, heeh. Saya pikir seperti punya saya ini kan mau nembus betul ya, sampai betul-betul Iya. bisa ini sama Oh, patch-nya itu iya. harus solder gitu loh. Tapi ini Oh, lain kayaknya. iya. Bagaimana? Soalnya kalau di HFSS nggak dilubangin, 3D modelnya juga error sih. Itu sebenarnya Jadinya. ini iya juga ya. Karena konektor SMA itu yang saya beli misalkan itu dengan tebal substrat yang 3,2 mili, 3,2 mili tebal loh sebenarnya, tebal. 3,2 mili itu masih nembus konektor SMA itu. Ini saya Iya, kurang tahu 3,2. lagi apakah konektor SMA-nya menghujam sampai kemana gitu loh. Itu Iya kayaknya juga ya. yang saya jadi pertanyaan juga. Saya juga bingung dengan ininya. Gitu. Berarti ditanyain dulu ya ke Pak Munir. Kayaknya iya sih. Kalau gini-gini, kalau nggak tanya ke si Retno atau tanya ke Pak Munir. Oh iya. Apa ini aja ya, minta minjem buku TA-nya di perpus. Ya itu. Itu ya. Itu satunya. Iya. Itu satu hal ya. Dan seingat saya untuk patch itu kan ini ditentukan oleh dimensi patch di atas ya. Frekuensi ya. Iya. Frekuensi kerja itu Heeh. ditentukan oleh ini. Harusnya ketika itu tahu ya, maksudnya mungkin ada rumusnya atau segala macam. Kira-kira frekuensi pengamatan ya diambil sekian sebelumnya sama sekian setelahnya gitu ya gitu. Itu. Heeh. Tapi itu udah tergambar ya. Mudah-mudahan sih masalah Iya. gitu-gitu kayaknya itu sih. Tapi sebentar. Tahu rumusnya nggak? Saya kayaknya harus buka buku TA lagi nih. Bentar. Rumusnya ini.
nggak? Atau saya carikan juga buku TA ya. Ini nggak tahu sampai 40 lembar apa enggak ini. Iya. Mana nih? Oh, tadi di sini tuh. Hmm. Ini ya. Diklan lah, aku simpen. Lupa buku TA aku tahu di mana. Saya ada draftnya itu 3 kopian paling. Saya sampai bela-belain ngeprint tuh. Zaman offline dulu ya. Cuma kayaknya kalau rumusnya kayaknya nggak terlalu tertulis di sini ya. Tapi dia semacam ada perancangan. Kalau punya saya itu betul-betul kotak ya. Kotak harus kotak. Itu WP, LP, WP. Samaan 1 sampai 9. Aduh. Oh. Biasanya pakai balanis kalau ukur antena patch gitu. Pakai referensinya balanis biasanya. Konstantin Balanis. Apa itu? Saya kayaknya masih ada di saya. Apa yang Balanis. Sempet ini, kayaknya saya ini Konstantin Balanis, ada buku bantal. Oh. Ada di bab 14. Tapi ini jadul sekali sebenarnya. Weber, delta L.
14. 211. Ini. Gantung terhadap Hmm. Nah, dimensi apa namanya? Nah, kalau yang di balanis itu mana ya? Kelihatan enggak ya? Aduh, kelihatan enggak ya? Agak samar ya? Iya. Udah, bentar. Itu halaman berapa, Mas? Iya, halaman 729. Oh. Nih, bentuknya seperti 700. ini, misalkan jatuh samping gini ya. Itu yang Mm-mm. menentukan panjang apa atau frekuensi kerja itu di sini. Panjang L ini. Itu. Oh. Tapi memang kalau kotak memang itu penentuannya panjang ini L ini ya gitu. Jadi W atau ini ya atau lebar ini ya tinggal ngotakin aja udah itu. Karena itu aja sih. Itu dimensi kotak. Kepikiran enggak? Itu. Kepikiran enggak? Belum sih. Karena gini, ketika memang ini kan pakai Duroid ya. Duroid itu epsilonnya jelas lebih dari 4. Punya saya 4 soalnya. Iya. Saya epsilon relatifnya 4. Nah, saya yakin dimensinya makanya lebih kecil kan dari yang punyaku ya. Nah, itu yang saya maksud. Rumus-rumus seperti itu ya coba ditilik lagi gitu. Sehingga kita juga angka 9 sekitar 9 frekuensi 9 giga itu ya juga nggak sembarangan gitu loh. Kita bisa ini gitu, bisa tahu gitu loh. Itu istilahnya ada beberapa istilahnya formulasi yang sudah ada gitu ya. Ya, itu bisa di inilah gitu ya. Ini 800. Nah, ini. Jadi itu yang bab microstrip kan, Mas? Betul itu. Ya itu. Oh, ini. Ini ya? Itu betul itu. Oh. Halamannya nggak persis sama ya, karena memang cetakannya beda sih. Ininya apa namanya edisinya. Itu yang saya maksud. Itu. Itu. Itu sih yang harus ditinjau lagi gitu loh. Dengan ukuran yang memang segitu, ya frekuensinya harusnya tahu gitu, ketahuan. Betul nggak pas pengamatan di 9 atau jadi ini saya juga belum ini sih gitu. Weh, this meeting will end in 10 minutes. Wah, gimana nih? Oh ya udah. Mas mau nanya dong, berarti kalau delta L ini kan delta L ada L sama delta L. Yeah. Itu hitungnya pakai rumus yang 14.2 ini kan? Itu kondisi sebentar ya. Saya lihat. A very popular approximation gitu ya. For normalized extension of the length is bla bla bla. Oke. Ya boleh sih sebetulnya, boleh aja gitu. Karena delta L saya yakin tidak akan lebih besar dari L atau dia nggak akan mungkin berpengaruh cuma sekian persen dari L yang tanpa delta itu lah. Itu. Itu mesti insya Allah.
Tuh. Memang aproksimasi seperti itu, memang kalau itu berlakunya memang yang di ini ya, apa yang di pencatu samping itu ya, itu. Itu pun kayaknya masih ini, seingat saya tuh kayaknya nggak jauh melenceng sih kalau memang itu dari hitung-hitungan kayak gitu loh. Dengan pencatu yang ternyata beda, pencatu antara pencatu samping yang di buku Balanis itu sama pencatu yang ini yang disimulasi itu, sehingga saya nggak terlalu jauh beda deh. Hitung lagi ya, antar LB. Aduh, kan gua. Pulpen kuning. Kaget, tang. Lagi. L sama dengan itu beri example. Oh, satu. Ini ada example. Dua kali. Epsilon F. Kalkulator. Iya. Aduh. Buru-buru ini 10 menit lagi. Ini sudah 7 menit lagi. Nih. Mau nge-N. Apa? Udah usai. Agar 4. Salah. Oke. Dengan ukuran kotak, saya itu kotaknya 40 mili dengan substrat yang 4,4 itu, epsilon R-nya, epsilon relatifnya, itu ternyata memang nggak jauh beda, 1,78an giga sama yang di sini. Kalau yang di simulasi ini 1,7 gitu. Tidak tuh, dia bergesernya paling segitu sih. Dari hitung-hitungan 1,786 segala macam itu giga, disimulasikan ternyata 1,7. Seperti itu. Seperti itu. Itu kondisi tanpa yang itu yang saya bilang tadi, kondisi 1 atau kondisi 2 itu. Apa-apa. Itu boleh diperbandingan karena memang kalau di bukan di paper ya, di skripsi dulu waktu S1 itu memang awalnya frekuensi 1,7. Ini mau diarahkan ke 2,4 gitu loh. Itu kerjanya. Nah, itu yang saya kepikiran seperti itu sih. Pak Sekar. Gimana? Mau nanya dong, kalau kan kalau misalnya udah buat nih antara kondisi 1 sama kondisi 2 sama yang aslinya, itu harusnya hasilnya jauh beda atau nggak jauh beda? Meskipun nanti misalnya jauh beda misalkan, tapi kita tahu asalnya gitu. Asal kondisi asalnya memang tanpa macam-macam itu loh. Gitu. Kondisi sebenarnya juga kita harus tahu gitu loh. Iya. Kita harus tahu. Sebentar sih, bener nggak? Aduh, kok aku lupa dengan skripsiku sendiri ya. Dulu aku sampai frekuensi berapa ya? Aduh. Aduh. Ini bukan versi final loh sebenarnya. Ini yang saya pegang ini cuma versi apa gitu. Versi draftnya. Oh, salah. Saya memang nyarinya 1,5. Bukan 1,7. Iya, betul. Bukan 2,4. Ya, betul 1,5. Yang kondisi awalnya 1,78 sekian menit itu segala macam. Dengan pakai rumus Balanis itu, ternyata ketika diaplikasikan di simulasi dengan bentuk kotak, persis kotak itu persegi sama sisi semua, itu 1,7 giga.
itu diarahkan lagi untuk bisa 1,5 itu ceritanya gitu skrip saya. Ya Allah. Harapan nggak apa-apa kan ya? Saya capek baca tesisnya orang lain. Oke deh, tadi coba dulu. Kalau mau lihat ini ya. 3 menit lagi, gimana? Coba ya. Mau lihat ini dulu, Mas. Ini kan, lemot lagi. Berarti ini masih belum benar ya, Mas? Ini hasilnya. Satu. Tapi sudah sesuai kan ya semua ya? Yang eksitasi itu jadi 1 ya, kurang ya, betul ya? Iya. Oh ya weh. Enggak, ini belum diubah sih, jadi masih namanya waveport. Ya, apa sih, tapi berarti dihitung-hitung dulu ya? Aduh, aku nggak tahu ya. Ketika misalkan coba dihitung tadi ya, pakai rumusnya yang balanis itu segala macam itu, itu harusnya ketemu, dan itu apakah betul di rentang ini 7 sampai 11 ini? Kalau memang masih seperti ini lagi atau apa ya? Pokoknya temuin dulu frekuensinya berapa, baru nanti disesuaikan ininya apa namanya rentang frekuensi diubah lagi atau seperti apa? Harus menyesuaikan frekuensi yang ketemu itu tadi. Tapi hasilnya kalau gitu lagi kayaknya memang gawat ini. Mana ya? Itu saya cuma kebayang itu sebetulnya sementara ini ya. Gitu. Ya udahlah. Kita mau ketemu lagi kapan nih? Rebu atau Kamis? Rebu tuh kapan? Supaya bisa ini, yang itu tadi loh, minimal bisa ketahuan kondisi dasarnya ya, tanpa ada struktur macam-macam itu. Rebu, Sri biasanya kapan? Aku kapan aja sih? Besok tapi nggak bisa, ibuku minjem. Iya, besok kecepatan, nggak mungkin ya. Simulasi, boro-boro simulasi mau setengah jam nggak bisa. Simulasi mah biasanya ya tahulah. Rabu mungkin malam lagi Mas. Kamis ya mungkin ya, Rabu atau Kamis ya, atau Jumat. Pokoknya saya kayaknya nodong besok deh. Besok sore mungkin saya todong lagi. Kapan nih gitu? Rabu atau Kamis ya, paling itu lagi lah. Biar ini. Udah kurang dari 1 menit. Ya, less than 1 minute ya. Ya udah itu dulu ya untuk sekarang ya. Iya. Mohon maaf saya baru kepikiran seperti itu, belum banyak kasih solusi nih. Saya masih iya, nggak apa-apa Mas. Siap. Makasih ya Mas. Ya. Monggo. Oke, nanti ke end sendiri ya. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sip. Ya Allah. Skripsi. Draft tugas akhir. Draftnya ngopi 3 apa 4 apa 5 ya lupa. Zaman offline. Itu mungkin